di-share ya. Ini saya akan membacakan lebih cepat gitu ya. Yang pertama, mohon untuk tidak meng-share link Zoom acara selain ke grup. Nah, jadi untuk link Zoom-nya itu tidak untuk disebarluaskan gitu ya. Jadi hanya yang di grup gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-temannya atau saudara atau keluarga yang ingin bergabung, silahkan nanti untuk mendaftar terlebih dahulu gitu. Selanjutnya, untuk peserta diharapkan memakai nama dengan format nama underscore instansi dan domisili. Contohnya Fatimah. Terus garis apa itu namanya? Las Sukoharjo. Gitu. Nah, selanjutnya peserta diharapkan untuk mengenakan pakaian rapi dan sopan. Nah, harapannya kita kajian ini kenapa kok harus berpakaian rapi dan sopan? Jadi agar ilmunya kita itu juga masuknya itu lebih maksimal gitu, karena kita memakai pakaian yang rapi dan sopan seperti itu. Nah, selanjutnya selama acara berlangsung, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan mematikan suara. Nah, mohon untuk yang masih mematikan kamera untuk dinyalakan. Gitu. Jadi biar kita tahu gitu. Oh ya ini barangkali ada yang reunian gitu ya antar kampusnya dulu atau tetangganya barangkali gitu. Jadi biar saling tahu gitu. Dan mohon mematikan suara kecuali apabila nanti akan bertanya atau dipersilahkan oleh MC atau moderator seperti itu. Selanjutnya, tidak diperbolehkan untuk menuliskan hal-hal yang tidak pantas dan tidak berkenan dalam kolom komentar atau chat. Nah, selanjutnya yaitu teknis bertanya. Jadi untuk teknis bertanya yang pertama, pertanyaan melalui chat Zoom. Nah, pertanyaan boleh disampaikan ketika sesi tanya jawab. Dipersilahkan oleh moderator dengan menyebutkan nama dan pertanyaan. Atau yang kedua, pertanyaan langsung. Kalau ada yang tidak mau mengetik, kalau ada yang tidak mau mengetik, nanti boleh bertanya langsung dengan cara mengaktifkan raise hand. Jadi yang ada ikon angkat tangannya. Nah, itu akan kami persilahkan untuk bertanya seperti itu. Nah, apabila ingin meninggalkan room, diharapkan bisa konfirmasi ke panitia yang gangguan-gangguan sinyal mau masuk lagi nggak bisa. Nah, itu faktor alam ya, faktor alam. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu peserta wajib mematuhi peraturan yang telah disediakan panitia. Apabila ada kelakuan peserta yang kurang baik, panitia berhak mengeluarkan dari room. Nah, mungkin itu tadi ya sekilas kontrak forum acara seperti itu. Nah, mungkin berhubung waktu sudah semakin larut malam karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:47. Ya. Sebelumnya ya, mohon untuk yang belum mengaktifkan kamera, mohon untuk mengaktifkan kameranya. Biar nanti kalau ada yang sudah kenal, ada yang lupa, jadi nanti ingat ya. Jadi reunian di acara Semarak Kajian Ramadan. Nah, benar, ini termasuk dari moderatornya ini jadi reunian dengan beberapa kawan-kawan yang ada di sini. Oke, langsung saja ya. Saya akan membacakan pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Ardiasih, SPPD, KJH. Nah, jabatannya yaitu ASN, aktivitasnya yaitu menjadi dokter di RSUD Sukoharjo dan PKU Muhammadiyah Sukoharjo. Kepada Dr. Ardiasih dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita diberikan nikmat yang begitu banyak ya, berupa nikmat sehat, berupa nikmat iman, dan berupa nikmat tempat atau waktu yang diberikan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam pertemuan malam hari ini meskipun kita daring ya, daring. Salam dan sholawat semoga tercurah pada junjungan kita, petuah kita Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat sahabiah, dan mudah-mudahan kita bisa mengitibai apa yang telah dicontohkan dan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Pada malam hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan bagaimana kita tetap sehat ya, tetap sehat di masa pandemi ini ya, atau pada saat Ramadan nanti, seperti itu. Seperti kita ketahui gitu ya, bahwasanya saya slide dulu ya. Sudah muncul ya? Sudah muncul? Sudah. Ya. Maafkan sebentar. Ya. Sudah muncul ya? Ya. Kita mulai aja bagaimana ya, seperti kita pengenalan singkat aja mungkin kita semua sudah tahu ya, coronavirus ya. Nah, coronavirus ini sebenarnya sudah lama ada gitu ya. Sudah lama ada. Jadi flu biasa kita juga kena coronavirus ya. Kemudian dulu ada MERS, ada SARS ya. Kemudian yang terakhir ini adalah novel coronavirus ya. Nah, kemudian coronavirus ini sangat kecil ya. Sangat kecil, ukurannya hanya mikrometer, kecil sekali gitu ya. Nah, maka dianjurkan untuk memakai masker karena ini masker jenis apapun itu dia akan tertahan gitu ya. Nah, baik itu yang masker kain ya, kemudian bisa masker bedah ya, atau masker kalau saya di rumah sakit pakai yang KN95 ya. KN95 tuh sumpek banget ya, sumpek banget. Awal-awal pakai bisa pusing ya, karena nafasnya nggak longgar. Kemudian dia bisa berupa droplet itu butiran kecil-kecil ya yang di udara. Nah, kemudian dia bisa menempel di mana-mana gitu ya. Paling lama menempel di logam ya, bisa sampai 12 jam. Kain bisa sampai 9 jam, tapi dia hilang kalau kita cuci ya, karena coronavirus ini lipofilik ya, lipofilik itu adalah lemaknya, jadi harus dicuci pakai sabun supaya hilang ya. Nah, gejalanya apa aja? Bisa demam, batuk, sesak nafas gitu ya. Nah, ini yang khas. Tapi kadang pasien datang itu tidak khas, sama sekali nggak khas, cuma lemes saja gitu ya, cuma lemes tok. Atau kadang dengan diare gitu ya, atau kadang dengan muntah-muntah, jadi sama sekali nggak khas ya. Kemudian penularannya lewat mana? Ya tadi lewat droplet tadi salah satunya ya, lewat droplet yang kita hirup, maka kita harus memakai masker ya. Kemudian kita suka pegang-pegang ya, kemudian kontak jarak dekat ya, kurang dari 1 meter. Karena kalau kita ngomong seperti ini, itu ada butiran-butiran yang tidak nampak yang akan kita keluar ke udara ya. Nah, kemudian cara pencegahannya yaitu physical distancing. Jadi kita menjaga jarak ya, kemudian menggunakan masker, rajin mencuci tangan gitu ya. Nah, baik mana menggunakan hand sanitizer atau sabun? Lebih baik menggunakan sabun gitu ya. Jadi hand sanitizer itu kita gunakan kalau kita di tempat-tempat yang tertentu aja gitu ya. Kalau di situ ada air, ada sabun, lebih baik kita menggunakan air dan sabun karena akan larut gitu ya, akan bersih. Kemudian tidak mencuci bagian wajah ya sebelum kita cuci tangan. Nah, kemudian tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu apa? Ya, berolahraga, makanan yang sehat, ya nanti kita bahas ya. Kemudian tidak dekat-dekat dengan para penderita, gitu ya. Bisa menutup mulut, hidung, kemudian menjaga kebersihan benda-benda yang sering disentuh, gitu ya. Nah, makanya kita sekarang kalau buka pintu nggak pakai tangan ya, tapi pakai apa?
pakai siku, ya, apalagi tempat-tempat umum, memencet lift tidak pakai tangan, tapi mungkin pakai yang lain, ya. Kadang ada yang memberi alat tusuk gigi untuk mencet, ya. Ada yang di situ di liftnya pakai hand scrub-nya disediakan. Kemudian di ATM, ya. Di ATM silakan sih, ada yang bawa tisu, ada yang pakai pulpen, ya, pokoknya nggak mencentuk langsung seperti itu, ya. Nah, kemudian ada beberapa istilah gitu ya. Kalau dulu ada PLP, ODP seperti itu, yang sekarang istilahnya ada yang pertama adalah suspek. Suspek itu kemungkinan gitu ya. Kemungkinan siapa? Yaitu adalah orang yang mungkin batuk pilek selama 2 pekan, ya. Kemudian mungkin ada riwayat kontak gitu ya, kontak erat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kasus probable. Probable itu mendekati iya gitu ya. Jadi kemungkinan besar iya gitu. Ya. Nah, itu adalah orang yang ada gejala, kemudian dari ronsennya kurang bagus seperti itu ya. Nah, kemudian ada istilah kontak erat. Kontak erat itu orang yang ya baik secara fisik maupun mungkin jarak ya, misalnya serumah, dalam kantor satu ruangan seperti itu ya. Kemudian ada kasus konfirmasi. Konfirmasi itu yang positif ya. Jadi kalau sekarang kita masih menggunakan swab PCR ya, swab PCR. Nah, kemudian bagaimana dengan hubungannya dengan puasa gitu ya? Nah, puasa sendiri itu sebenarnya justru meningkatkan imun gitu ya. Maka kita tidak boleh alasan tidak berpuasa agar terjaga imunnya tidak gitu ya. Nah, ini ada sebuah jurnal baru banget ya, baru waktu awal COVID kemarin ya. Ya, jadi di Bahrain, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi ya mengadakan penelitian yang pertama adalah meningkatkan imunitas. Suaranya dimatiin di Indonesia. Ya. Suara di luar itu. Meningkatkan imunitas ya. Jadi justru dengan berpuasa itu imunnya lebih meningkat ya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi faktor-faktor inflamasi. Faktor inflamasi itu faktor infeksi ya. Jadi kalau kita infeksi itu ada reaksi inflamasi ya, sehingga ada yang namanya sitokin. Sitokin itu tentara ya, tentara dalam tubuh kita yang dikeluarkan seperti itu. Kemudian dengan puasa itu mengurangi radikal bebas ya. Radikal bebas itu kalau kimia dulu kita kan belajar ada plus dan minus ya. Ya, misalnya H2O itu kan sudah netral gitu ya. Kalau H2 itu sama O itu masih cari pasangan gitu ya. Nah, radikal bebas itu dia cari pasangan gitu. Nah, maka dia akan merusak sel-sel ya. Merusak sel-sel, salah satunya mungkin cepat terlihat tua ya, kemudian imunnya turun ya, seperti itu. Kemudian mengurangi stres oksidatif ya. Stres oksidatif itu ya tadi radikal bebas tadi membentuk membentuk oksidan ya, membentuk oksidan. Maka kadang obat-obat herbal itu dia bilangnya antioksidan gitu ya. Ada ya, pernah dengar ya? Ya, antioksidan. Nah, seperti itu. Kemudian meningkatkan aktivitas makrofag. Makrofag itu dari sel ya, kemudian dia bertugas memakan gitu ya, gampangannya bertugas memakan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dengan berpuasa itu justru kita akan menjadi lebih kuat gitu ya imunnya, bukan sebaliknya. Nah, kemudian dengan berpuasa gitu ya, itu sebenarnya kita melakukan proses detoksifikasi ya. Detoksifikasi jadi membuang zat-zat yang tidak diperlukan itu secara optimal ya. Kemudian sel-sel dalam organ tubuh kita itu akan melakukan regenerasi ya. Jadi ada masa istirahat ya. Masa istirahat sehingga bisa memperbarui dari sel-sel ya.
Nah, sel itu ada siklusnya masing-masing gitu ya, siklusnya masing-masing. Misalnya kayak sel darah merah itu 3 bulan sekali dia memperbarui ya. Itulah kenapa donor darah baru boleh setelah 3 bulan. Nah, seperti itu ya, nggak boleh tiap bulan donor, itu nggak boleh ya misalnya. Ya, kemudian kalau trombosit ya, trombosit itu cuma 3 hari gitu ya. Itulah kenapa kalau DHF kemudian ditransfusi trombosit nanti sebentar kadang turun lagi juga gitu ya. Ya. Kemudian ada albumin misalnya, albumin itu protein. Dia seminggu 2 minggu udah berganti ya. Jadi pergantian sel ini macam-macam. Dan yang paling susah berganti itu adalah sel-sel saraf gitu ya. Nah, sel saraf itu kalau rusak susah. Itulah kenapa kalau misalnya stroke ya, misalnya stroke itu pulihnya lama. Kadang di rumah sakit seminggu nggak ada perubahannya, Dok, nggak ada gitu ya. Perubahannya kita melihatnya berbulan-bulan ya, seperti itu. Nah, kemudian juga dengan berpuasa ya, itu sel-sel getah bening itu limfonodi ya, itu merupakan sel-sel tentara kita, itu juga akan meningkat ya, seperti itu. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan supaya kita tetap bugar ya, yaitu tidur yang cukup gitu ya. Karena apabila kita kurang tidur, imun kita juga turun karena limfosit tadi sel darah putih tentara kita itu akan turun ya. Nah, kemudian beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah kalau tidur ya, yang pertama adalah memadamkan lampu ya. Ini ada hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ternyata gitu ya, dengan memadamkan lampu itu hormon melatonin itu akan muncul. Ya, kalau kita lampunya nyala, ya hormon melatoninnya nggak muncul, itu bangun tidur kita tetap capek, ya. Jadi tidak kayak tidak istirahat. Nah, maka sungguh ya luar biasa Rasulullah menganjurkan kita tidur itu dengan dipadamkan lampunya, ya. Kemudian berbaring di atas rusuk sebelah kanan. Miring kanan ya. Kenapa ke kanan? Ada yang sambil jalan ya? Ada yang sambil jalan. Ya, pakai Google Maps. Kenapa di sebelah kanan gitu ya? Karena beberapa letak organ tubuh kita ya di perut itu banyak di kanan. Ya, kemudian jantung ada di kiri. Jadi dengan miring ke kanan, ya jantung akan pompanya lebih ringan karena ada di atas kan ya. Nah, jadi lebih ringan. Kemudian usus itu lever itu banyak di kanan perut, sehingga kalau kita miring ke kanan tidak amblok ya, tidak jatuh ke kiri seperti itu. Nah, kemudian tidur itu untuk istirahat kita ya, kemudian tidak tengkurap ya, karena tengkurap itu tidurnya setan ya. Tapi pada saat COVID ini gitu ya, tidur tengkurap itu menjadi salah satu terapi atau salah satu hal yang bisa kita lakukan supaya nafasnya lebih baik. Jadi namanya posisi prone ya. Posisi prone itu posisi mengkurap ya, tengkurap itu berapa jam nanti balik, kemudian tengkurap lagi supaya lendir-lendir di dalam saluran nafas itu bisa keluar. Ya, kemudian tidur siang ya, tidur siang sebentar. Nah, jadi berapa lama kita tidur? Berapa kira-kira? Ya, Rasulullah tidurnya tidak terlalu lama gitu ya, sekitar 5 jam, 4 jam, sampai 6 jam. Kita tahunya selama ini kan tidurnya berapa? 8 jam ya? 8 jam. Kalau kita tidur 8 jam, umur berapa? Umurnya berapa nih? 25, 30? Berapa? Kalau yang umurnya 30, tidur 8 jam, berarti 10 tahun sudah tidur. Ya, sepertiga hari kan? Ya, jadi nah, maka tidur yang baik itu ternyata seperti yang dicontohkan Rasulullah antara 5 jam, 6 jam. Dan itu ada satu penelitian di Amerika tahun 2000-an ya, bahwa yang tidur 8 jam itu lebih cepat mati dibandingkan yang tidur 7 jam.
ya. Kemudian yang tidur 7 jam itu lebih cepat mati dibandingkan yang tidur 6 jam. Ya. Dan yang 6 jam lebih cepat mati daripada yang 5 jam. Ya, jadi ketemunya jauh ya. Rasulullah tahun berapa? Dari 400 600 Masehi baru tahun 2000 ditemukan gitu ya. Apa namanya? Cara tidur yang sehat seperti yang Rasulullah ajarkan atau contohkan gitu ya. Kemudian tetap beraktivitas fisik ya, meskipun kita berpuasa itu tetap beraktivitas fisik ya. Cuman mungkin tidak intensitasnya tidak seberat waktu kita tidak puasa ya. Kemudian juga karena sekarang masih pembatasan mikro ya, nah maka mungkin di dalam rumah atau di luar rumah tapi tidak yang bergerombol ya. Nah kemudian waktu yang tepat untuk olahraga apa kalau kita berpuasa gitu ya. Yang pertama waktunya adalah mendekati buka ya. Kenapa? Supaya kita kalau terjadi pengeluaran keringat ya, kemudian cairan kita menurun, nanti setelah itu langsung diganti ya, langsung diganti. Kemudian atau 1 jam setelah sahur. Jadi makanan sudah turun ya, tidak membuat kita ingin muntah ya. Tapi kalau pagi mungkin nanti jaraknya masih panjang, bisa kita rasa haus ya. Maka untuk lebih ini kita bisa memilih waktu sore ya, menjelang berbuka. Kemudian durasinya berapa? Tidak usah terlalu lama gitu ya. Tapi rutin. Jadi sekitar 20 menit cukup ya, 20 menit cukup ya. Kemudian yang ringan ya. Ringan. Jadi tidak yang terlalu berat ya. Mungkin jalan, yoga, senam gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian memperhatikan perbatasan fisik dan kebersihan saat beramal. Ini penting juga untuk di Ramadan ya. Nah, jadi ini nanti Ramadan kedua selama pandemi ya. Jadi misalnya mau mengadakan, kalau dulu sering ada iftar ya. Ya, las mungkin juga ya mengadakan iftar gitu ya. Nah, sekarang nggak bisa ya, iftar bareng-bareng gitu kan nggak diperkenankan ya. Ya, carilah cara yang lain bagaimana kita tetap bersedekah tapi aman ya. Kemudian tidak menciptakan kerumunan gitu ya. Tadi kalau dulu kan mungkin bagi takjil ya di jalan, kemudian di perempatan kita ngumpul bareng, kemudian membagikan ya mungkin itu bisa di change atau dirubah ke bentuk yang lain ya. Nah, kemudian agar kita tetap sehat juga selama menjalani aktivitas puasa Ramadan ya. Ya, yang pertama kita harus memperhatikan psikis kita gitu ya. Jadi nggak boleh stres ya, nggak boleh stres ya. Harus mengurangi ya. Nah, kenapa kita tidak boleh stres gitu ya? Karena kalau kita stres itu saraf simpatis dan adrenal itu meningkat ya. Nah, kalau ini meningkat imunnya akan turun ya. Nah, kemudian juga akan meningkatkan yang namanya hormon kortisol kalau kita stres. Nah, hormon kortisol ini menyebabkan leukosit atau sel darah putih tentara kita juga turun ya. Nah, kemudian kortisol ini itu tugasnya apa sih? Yang pertama adalah dia menghambat ya pembentukan asam arachidonat ya. Yang ini penting untuk membentuk leukosit atau sel darah putih ya. Nah, kemudian juga menghambat pembentukan tromboksan yang ini merupakan satu perlawanan ya untuk mencegah inflamasi pada saat ada infeksi ya. Kemudian kalau kita stres ya itu biasanya numpuk lemaknya gitu ya. Nah, jadi orang yang sering stres mungkin agak gemuk ya, apalagi kalau stresnya dengan cara makan ya. Nah, itu kadang jadi kita gemuk, maka kita harus mengurangi stres. Nah, bagaimana caranya gitu ya agar kita bisa menguranginya? Yang pertama kita melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu ya.
sehingga ada yang namanya hormon endorfin ya. Hormon endorfin itu hormon morfin dari dalam tubuh kita. Ya, itulah kenapa orang-orang yang stres tuh suka pakai morfin ya, supaya merasa senang gitu ya. Nanti kalau orang menggunakan morfin itu akan fly atau merasa senang begitu. Nah, sebenarnya morfin ini sendiri ada di dalam tubuh kita, namanya endorfin ya. Nah, yang pertama kita berolahraga ya. Jadi tadi berolahraga itu akan menaikkan endorfin ya. Kemudian bisa yoga, zikir ya. Bisa aromaterapi ya. Kemudian bisa ngobrol bareng ya. Kalau ini ngobrolnya nggak boleh deket-deket ya. Sekarang harus jaga jarak. Kemudian ada beberapa makanan misalnya coklat, terus ya. Kemudian bisa juga melakukan hobi ya. Hobinya apa gitu. Hobinya bertanam, hobinya beternak ya, hobinya apa, bikin kristik ya, bikin kristik, menjahit gitu ya. Nah seperti itu silakan gitu. Jadi apa yang disuka gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya gitu ya, supaya kita sehat ya, yaitu memenuhi kebutuhan gizi dan hidrasi ya. Hidrasi itu cairan ya. Nah, sebenarnya tidak ada bedanya ya kita pandemi atau tidak pandemi gitu ya. Nah, jadi secara ini sama ya. Jadi gizinya adalah gizi seimbang namanya. Ya, kalau yang di masa pandemi ya sama gitu ya. Jadi harus seimbang. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, tidak boleh satu berlebihan, satu kurang gitu ya. Gizi seimbang itu apa gitu ya? Gizi seimbang itu makanan yang beraneka ragam ya. Kemudian bisa untuk beraktivitas fisik cukup ya. Kemudian berat badannya normal, tidak kurang dan tidak berlebih gitu ya. Nah, itu adalah gizinya seimbang. Jadi berat badannya normal. Nah, ini prinsip gizi seimbang ya. Yang pertama adalah hidup aktif dan berolahraga. Ya, tadi meningkatkan imun ya, meningkatkan imun. Kemudian yang kedua adalah menjaga berat badan ideal ya. Berat badan itu kalau kurang atau berlebihan itu akan mudah infeksi ya, karena daya tahannya akan turun. Kemudian makanannya beraneka ragam ya, jadi jangan hanya suka satu makanan aja gitu. Nah, ini masalah selera makan itu sebenarnya sudah dibentuk sejak 2 bulan dalam kandungan ya. Nah, jadi nanti kalau ada ibu atau calon ibu ya, atau calon nenek mungkin memberitahu anaknya gitu ya, bahwa pada waktu hamil harus dikenalkan bermacam-macam makanan gitu ya. Nah, indera pengecap itu sudah mulai berfungsi pada bulan keempat kehamilan. Ya, jadi bayinya aja belum terbentuk, indera pengecap itu udah mulai berfungsi. Jadi misalnya pada saat hamil ibunya sukanya makannya mie ayam dan bakso, ya, nah jangan disalahkan kalau nanti tidak mau makan sayur. Ya, tidak suka makan buah. Nah, maka harus dikenalkan sejak dalam kandungan ya. Kemudian menerapkan pola hidup sehat dan bersih untuk mengurangi penularan penyakit ya. Nah, selanjutnya ini beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah melalui firman-firman Allah ya. Yang pertama, makanan itu adalah halalan thayyiban ya. Kemudian yang kedua ini adalah berupa sayur dan buah gitu ya. Ada biji, anggur, sayur, zaitun, kurma, kebun yang lebat buah-buahan ya. Nah, kemudian tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, ini sekarang mungkin dengan alasan meningkatkan imun makanya bebas sekali misalnya, tidak ya. Nah, kemudian makan yang baik-baik, ini dari Rasulullah ya, juga itu makan yang baik.
Jadi makan itu baik dan thayyib, ya, thayyib dan halal. Ya. Ada makanan yang halal tapi tidak thayyib, misalnya makanan yang basi, ya, halal sih tapi nggak thayyib. Atau makanan yang thayyib tapi tidak halal juga ada, gitu ya. Barangnya halal tapi dicarinya dengan cara yang tidak halal, jadi tidak halal, ya. Nah, seperti itu. Kemudian makan makanan yang baik dan bertakwa, ini sama ya, mirip tadi kurma, anggur dan sebagainya, ya. Kemudian buah-buahan, ya. Jadi beberapa firman Allah itu sudah mengajarkan, gitu ya, kepada kita untuk makan makanan yang bergizi, ya. Nah, kemudian bagaimana peran nutrisi? Ya tadi, kalau kita kurang gizi daya tahannya menurun, kalau kelebihan gizi inflamasinya tinggi, mudah infeksi. Ada yang kenal ini enggak? Siapa? Ya, ini seorang anak yang sangat obes ya, tapi sekarang udah ramping. Dulu ini 10 tahun berat badannya 110 kilo. Ya. Kemudian menjalani terapi, kemudian dibantu Adere ya, kalau nggak salah Adere untuk memperbaiki postur tubuhnya. Jadi kalau orang gemuk langsung kurus itu kan melembret ya. Nah itu kemudian dilatih, ada latihan-latihannya supaya bisa baik kembali tubuhnya, gitu ya. Nah ini yang kita perhatikan makanan kita ya. Yang pertama 50% karbohidrat ya. Kemudian ada protein, ada lemak, ada mikronutrien, ada cairan dan serat. Semuanya ini harus seimbang ya. Nah, meskipun nanti di bulan puasa ya, semuanya harus seimbang. Ada vitamin banyak sekali di sini ya. Vitamin A, B, C, D, E ya. Ada vitamin K juga sebenarnya ya. Vitamin K itu untuk mengurangi perdarahan. Ya, ada zinc, asam folat, tembaga, bahkan ada besi. Apa makan paku? Enggak ya. Zat besi kan ada ya, sulfasferosus seperti itu. Kemudian lemak ini ada di ikan ya, biasanya di ikan yang banyak DHA-nya. Nah, kemudian cairan juga harus cukup pada waktu berpuasa. Bagaimana cara makan kita, cara minum ya? Minum cairan itu untuk kita yang 50 kilo ya paling enggak adalah 8 gelas sehari. Ya. Nah, jadi ini ada 2 gelas saat berbuka. Jadi saat berbuka, kemudian setelah makan hidangan pembuka. Jadi tidak langsung makan nasi ya. Nah, kemudian malamnya 4 gelas. Jadi sebelum makan nasi, sesudah makan nasi, kemudian sholat tarawih kan ya, kemudian menjelang tidur. Kemudian pada saat sahur ya, pada saat sahur itu ada 2 gelas ya. Nah, kemudian ini porsi porsi makannya ya. Jadi misalnya satu hari itu ada 100% ya, maka sahur kita adalah 40%. Jangan banyak-banyak, nanti sampai sesek ya. Nah, kemudian yang 50% saat berbuka, 10% sesudah tarawih. Nah, kemudian perbanyak serat ya, tadi buah dan sayur, kurangi gula dan minyak ya. Nah, gula dan minyak ini dia proinflamasi. Jadi kalau ada inflamasi gampang kena infeksi ya. Kemudian menggunakan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu yang dicernanya lama gitu ya. Nah, misalnya beras merah. Ya, kalau kita makan beras merah itu akan awet ya, awet kenyangnya dibandingkan kita makan beras putih ya. Kemudian bisa dengan roti gandum. Roti gandum itu juga awet ya, awet di dalam lambung ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sahur ya? Sahur itu harus minum ya, tadi 2 gelas ya, boleh pakai kurma boleh. Kemudian tadi karbohidrat kompleks itu bisa di dalam lambung sampai 6 jam, lumayan ya, agak panjang gitu ya. Nah, kemudian kurangi teh dan kopi kalau pagi. Ya.
Karena teh dan kopi itu ada fungsi atau efeknya diuretik. Diuretik itu mengeluarkan cairan lewat kencing banyak. Ya, jadi mungkin bisa diperhatikan kalau kita habis minum teh atau habis minum kopi itu, kalau saya sih setengah jam aja udah pingin PAK gitu ya, karena memang efek dari teh atau kopi itu sebagai diuretik itu mengeluarkan cairan dari tubuh kita lewat kencing. Nah, maka kalau nanti terlalu sering kencing, cairannya berkurang gitu ya, padahal kita tidak bisa minum di siang hari ya. Nah, kemudian diakhirkan ya, ini bisa memperkuat selama puasa, jadi tadi apa namanya, tidak cepat kenyang ya, kemudian ini membedakan dengan Alkitab ya. Nah, kemudian pada saat berbuka puasa bagaimana ya? Yaitu boleh dengan kurma atau rutop ya, kemudian makanan yang agak manis ya. Nah, ini kenapa manis itu tadi kan sewaktu puasa kita asupannya jauh ya, jaraknya ada 6 jam berapa 12 jam ya kalau di sini ya. Kalau di sini sih paling 12 jam, 13 jam. Anak saya di Jerman 19 jam. Jam bayangin ya, pernah nggak puasa 19 jam? Ya, jadi baru habis sholat maghrib, makan, ya, kemudian sebentar sudah mau subuh lagi, gitu ya. Jadi jarak maghrib ke subuh itu cuma 4-5 jam, ya. Nah, saya pernah ini kesiangan sahur ya. Jadi makan terakhir jam 9 malam, langsung puasa ya, sampai jam berapa? Jam setengah 6 ya. Nah, ternyata begitu rasanya puasa 19 jam ya, baru merasakan ya. Tapi ternyata juga tidak apa-apa karena udah biasa ya. Saya siang juga kerja biasa, pagi sampai sore nggak terasa apapun. Ya, kemudian kenapa sih kurma ini Rasulullah kalau buka puasa itu cuma kurma 3 biji ya, tapi kurmanya kurma Nabi ya, kurma Nabi yang gede ya. Jadi kurma Nabi itu yang lumayan gede gitu ya. Nah, ternyata dalam kurma itu kandungannya cukup banyak gitu ya, ada seratnya ya, kemudian karbohidratnya juga tinggi ya, ada gulanya 3 macam, ada semua gitu ya. Ada fruktosa, glukosa, sukrosa. Ini semua gula gitu ya. Dan ini baik untuk menggantikan energi yang hilang selama kita berpuasa. Kemudian ada polifenol. Polifenol itu ternyata antioksidan ya. Kemudian ada kaliumnya. Kaliumnya itu penting untuk otot kita ya. Kalau kita kekurangan kalium itu gampang kram gitu ya. Nah, kemudian penting juga untuk di tulang, DNA, kemudian ada beberapa vitamin ya. Nah, kemudian jangan terlampau banyak kalau buka puasa ya, secukupnya saja. Karena kalau banyak-banyak nanti kerja lambungnya juga akan berat ya. Kemudian jangan langsung makan kalori tinggi. Nah, ini kolak ini. Saya tidak tahu kenapa di Jawa itu kolak menjadi santapan wajib ya. Kalau saya sendiri nggak pernah sih, bukan nggak pernah, tapi tidak menyediakan, gitu ya. Tidak menyediakan. Paling buah aja, kemudian dikasih air, kasih gula, ya. Jadi seperti itu. Kemudian nasi dan lauk pauknya ini jangan langsung nanti, ya. Jadi jangan langsung. Jadi kalau buka puasa itu tadi kurma atau buah dulu, gitu ya. Nah, ini makan buah. Buah ini gulanya itu berupa sukrosa, jadi cepat diserap tanpa harus dicerna lama, gitu ya. Nah, jadi cepat diserap sehingga pencernaan sebentar aja sudah selesai, ya. Kemudian bisa langsung digunakan ya. Nah, dan sehingga energinya langsung pulih kembali. Ya. Kemudian menunya sederhana aja, misalnya nasi, 1 macam sayur, 1 lauk. Nah, ini biasanya kalau puasa kita seperti ini ya, semuanya disediakan ya. Ya, padahal makan sedikit aja udah penuh ya. Nah,
Kalau kepenuhan nanti kita juga tarawehnya ngantuk ya, tarawehnya ngantuk. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini isi piring ya. Jadi isi piring itu kita belah dulu jadi 2. Nah, kemudian 2/3-nya kita isi makanan pokok itu karbohidrat, ya. 1/3-nya lauk pauk. Kemudian yang separuhnya tadi 2/3 untuk sayuran, 1/3 untuk buah. Jadi sebenarnya kalau kita makan itu nasinya hanya 1/3, ya, sayurnya 1/3, kemudian buah dan lauk 1/3. Tapi kadang kita kebalik ya, balik sayurnya sedikit, kemudian lauknya banyak sampai nutupin piring ya, nasinya penuh gitu ya. Nah jadi kalau kita mau sehat seperti ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, bagaimana supaya kita tetap sehat ya selama menjalani puasa bulan Ramadan kali ini yang berdampingan ya, berdampingan dengan COVID. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Gitu. Sampun Mbak moderator Mbak Zahra ya. Halo. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi pada malam hari ini ya sudah tersampaikan, alhamdulillah dengan pengetahuan yang baru gitu ya mengenai sehat bersama Ramadan gitu dan pandemi gitu. Jadi pandemi ini tidak menyurutkan kita untuk beralasan tidak berpuasa gitu. Bukan berarti adanya pandemi ini kita aku puasanya besok aja, nek pandeminya sudah nggak ada, bukan seperti itu ya. Karena kita nggak tahu gitu, sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kalau pandemi ini tidak berakhir, masa iya setiap tahunnya kita tidak akan puasa terus, gitu kan? Tidak mungkin gitu ya. Jadi materi pada malam hari ini gitu ya, alhamdulillah tersampaikan dengan luar biasa, dengan lancar. Monggo dari teman-teman semuanya, barangkali ada yang mau bertanya gitu. Mumpung ini dokter gitu ya. Ya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Boleh via kolom chat atau Saya buka ya. Pak Teguh. Dari Pak Teguh. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bu, badhe nderek pirsa Bu. Nggih. Untuk gizi istilahnya selama puasa itu tadi kok belum dibahas untuk konsumsi madu Bu ya. Karena kalau kita istilahnya terkendala waktu, istilahnya dituntut bekerja continuous itu kadang kan untuk kita makan itu istilahnya kadang tidak bisa banyak, istilahnya tidak bisa komplit. Kadang saya itu hanya konsumsi madu sama sedikit gandum gitu Bu. Mohon advice-nya. Terima kasih. Madu merupakan ini makanan yang bagus ya. Iya ya, kelewatan ya. Ya. Jadi ada beberapa makanan yang disukai oleh Rasulullah ya. Yang pertama madu, yang kedua susu, yang ketiga anggur ya. Kemudian juga daging ya, daging kambing. Rasulullah suka daging kambing itu yang sampil belakang ya. Kenapa sampil belakang tuh nggak ada lemaknya. Ya, nggak ada lemaknya. Ya, jadi madu bagus ya. Kandungan fruktosanya tinggi juga ya, jadi kandungan gulanya tinggi. Nah, kita untuk menyediakan energi itu kan sebenarnya kayak nasi pun diolah menjadi glukosa, menjadi gula ya. Jadi gula itu ada glukosa, fruktosa dan sukrosa. Ya, kalau kita makan karbohidrat itu jadi glukosa. Itu pencernaannya atau
untuk menjadi energi prosesnya agak lebih lama. Yang paling cepat itu adalah sukrosa, ya. Sukrosa itu ada di dalam buah-buahan, ya, ada di dalam buah-buahan. Kemudian madu itu ada fruktosa dan sukrosanya. Kalau kurma itu mengandung tiga-tiganya. Jadi ada yang bisa langsung kita pakai. Ya, makanya sahur maupun berbuka itu kurma baik, ya. Yang langsung kita pakai itu sukrosa, yang paling lama dipakainya itu glukosa. Karena kita memerlukan pengolahan di dalam tubuh. Yeah. Madu saya juga minum sih Pak, ya, meskipun nggak tiap hari, tapi kalau puasa tiap hari gitu ya. Kalau puasa setiap hari kita minum. Ya, jadi boleh juga misalnya untuk menambah ini kayak batu sauda ya, kemudian sambiloto, monggo aja sih saya minum juga ya. Kemudian ada khusus hindi, ada jahe, monggo aja. Mana yang tersedia gitu ya, dan mana yang cocok gitu ya. Saya minum semua. Ya, ada jahe, ada sambiloto, ada batu sauda, usul hindi. Ya gonta-ganti sih, nggak rutin semua gitu ya. Kadang juga minum multivitamin ya. Jadi untuk memenuhi tadi mikronutrien ya. Jadi untuk memenuhi mikronutrien itu kita bisa apa aja ya. Jadi boleh silakan. Ya. Ngaten strategi. Makasih. Yes. Kemudian ini ada di chat ya. Ikuti bagaimana menyiapkan sahur dan buka untuk anak-anak yang awal puasa agar puasanya bisa sehari full dan sebulan penuh karena anak-anaknya suka makanan tertentu saja. Ya. Kalau kelas 1 itu sifatnya latihan ya. Jadi belum apa namanya, belum 10 tahun ya, belum balik ya. Jadi ini sifatnya latihan. Nah, makanan tertentu ini mungkin kita bisa dengan mengubah cara menyajikan ya, mengubah cara menyajikan. Jadi harus kreatif, Misalnya, nah kenapa nggak suka sayur ya? Tanya dulu waktu hamil ibunya makan sayur enggak? Ya. Nah, makanya tadi saya bilang jangan menyalahkan gitu ya. Jangan menyalahkan anak, nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah. Kalau pada waktu hamil ibunya makannya hanya bakso dan pizza ya. Kemudian mie ayam gitu ya. Nah, maka ini bagi yang belum terlanjur di apa? Nanti waktu hamil ya diajari mulai hamil. Ya. Kemudian yaitu dengan cara yang kreatif. Misalnya sayuran ya. Sayuran bisa kita campur dengan telur misalnya ya, dipotong-potong ya. Kemudian telur kita bisa gorengnya mungkin hari ini digulung gitu ya. Digulung, dipotong-potong gitu. Besok pakai apa namanya? Wajan yang kecil-kecil misalnya ya, kayak bakwan atau kayak bakpao gitu. Besoknya ya diganti lagi sama-sama telur misalnya ya. Nah, kemudian besok telur apa rebus misalnya. Telur rebus pun diganti, hari ini mungkin disemur, besoknya dikopor gitu ya. Ya, kan berubah-ubah. Kemudian untuk buah mungkin bisa kita potong-potongkan. Kalau suruh motong sendiri pasti nggak mau ya. Kemudian mungkin kita bisa alat apa yang untuk cungkit itu ya, bisa bunder-bunder gitu kan, lucu ya. Nah, kemudian dikasih susu misalnya ya, jadilah sop buah gitu ya. Ya, jadi bagaimana kita kreatifnya aja. Nah, kemudian untuk supaya kuat ya penuhi kira-kira berapa kalori gitu ya. Kebutuhan kalori itu 1 kilogram berat badan kita ya. Kalau perempuan sekitar 25 kalori ya. Kalau laki-laki sekitar 30, lebih banyak kalorinya. Ya. Nah, kalau anak-anak, kalau kita orang dewasa itu sekitar 1.900, 1.700 ya sampai 2.000 kalori ya sehari. Maka kalau pengen diet kalorinya 1.500 atau 1.300 dikurangin gitu ya. Nah, satu piring nasi itu 200 kalori gitu ya. 200 sampai 300. Nah,
itu bisa kita perkirakan. Kemudian penuhi mungkin cadangan untuk energi ya, cadangan energi. Tadi bisa dengan salah satunya memberikan madu ya. Madu kalau diminum langsung kadang perut perih ya, bisa kita encerkan ya, kita encerkan. Ya sukanya apa? Dicampur di jus bisa, campur di susu bisa, campur air putih juga bisa. Ya, madu tadi. Nah, kemudian kalau suka kurma boleh kurma. Ya, kurma tadi ada fruktosa, glukosa, glukosa. Jadi ada yang langsung digunakan untuk energi, ada yang untuk agak nanti gitu ya. Untuk agak nanti glukosanya masih agak nanti. Nah, seperti itu. Mungkin itu Bu siapa tadi? Bu Purwanti. ya. Ya, jadi supaya apa namanya bervariasi ya, bervariasi. Saya dulu punya yang ngomong itu pintar banget ya, pintar banget. Jadi anak saya kalau nggak mau makan sayur diganti gitu. Jadi kalau 4 kali ganti tetap nggak mau makan baru supermi ya. Superminya pun dikasih sayuran gitu. Jadi supermi itu jurus terakhir. Ya, jadi misalnya telur dulu nggak mau. 1 kali makan kadang mengganti sampai 4 apa namanya 4 macam lauk gitu ya. 4 macam lauk sampai dia mau makan gitu. Tapi kalau sudah kepaksa banget gitu makan supermi ya. Kalau enggak dibatasi sih supermi ya, seminggu paling sekali. Seperti itu. Jadi gimana kita bisa memvariasi ya. Kemudian kalau kayak bayam itu sekarang bisa dibuat kayak keripik ya, bisa dibuat kayak keripik. Bahkan saya kemangi pun bisa, ternyata enak juga ya. Kemangi kan umur ya, itu dibuat keripik juga enak ya. Ya, mungkin cara penyajian aja. Kemudian diperhatikan mungkin bisa ditambah dengan multivitamin ya. Multivitamin kan manis ya. Kemudian diselimur ya, kalau zaman Rasulullah ada yang diajak bermain gitu ya, supaya lupa gitu ya, supaya tiba-tiba udah di waktu maghrib ya. Ya, kemudian kalau kelas 1, kalau ini mungkin awal mungkin nggak sampai langsung ya, bisa. Tergantung anaknya sih ya, kalau saya tergantung anaknya, kalau anaknya kuat ya boleh aja, kalau tidak belum kewajibannya sih. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini posisi tidur. Bagi orang sakit yang sehabis makan biasanya boleh miring ke kiri, lebih dianjurkan. Apakah ini boleh, Dok, atau tidak, atau ada alasan tertentu? Posisi yang dianjurkan Rasulullah itu miring ke kanan, ya. Itu ternyata sesuai dengan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu ya, mungkin tadi sudah saya terangkan ya, tubuh kita itu kalau habis makan sih baiknya nggak tidur ya. Ya, habis makan itu baiknya tidur itu paling tidak 2 jam ya, 2 jam setelah makan ya, itu baru tidur. Tapi kalau sakit kan tiduran ya, sakit tiduran itu boleh kepalanya agak ditinggikan sedikit ya, supaya tidak terjadi regurgitasi itu balik ya. Kalau kita habis makan tidur kan ada balik ya, kayak atop itu ya. Kemudian miring ke kiri boleh sih, tapi ya mungkin sampai sesek ya, sesek. Ya. Jadi kalau habis makan ya jangan miring, terlentang aja gitu. Ya. Kalau miring ke kiri itu lambung tuh kan agak ke kiri dulu ya. Jadi lambung tuh lurus, belok ke kiri sedikit, baru belok ke kanan, ya. Kemudian di kanan banyak usus, banyak liver. Kiri itu hanya ada lambung, terus jauh di bawah ada anus. Rektum. Rektum itu di atasnya anus ya. Seperti itu. Ya.
boleh sih, tapi mungkin nggak nyaman aja ya. Ya. Kemudian, apakah tips khusus lansia agar menjaga stamina selama puasa? Oh, boleh ditambah apa? Kayak multivitamin, ya. Kemudian, ya tetap bergerak. Kemudian, apalagi ya makannya, kalau lansia itu kan makannya sedikit ya. Jadi makannya sedikit, kemudian kadang gangguan pengecapan. Nah, gangguan pengecapan, jadi kalau kita udah kasinan, Mbak Kakung itu nggak terasa gitu ya. Ya, jadi gangguan pengecapan mungkin jadi agak dibuat ada rasanya gitu ya. Buat agak ada rasanya, kemudian ya mungkin boleh ditambah apa kayak madu, susu kalau biasa. Kalau nggak biasa ya nggak usah ya. Susu kalau nggak biasa ada yang diare ya. Ada yang diare. Jadi ya perhatikan. Kemudian mungkin supaya kuat itu apa namanya? Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban seperti hari ini. Ya. Bulan Sya'ban mulai kapan? Senin kemarin ya. Senin tanggal 15 itu tanggal 1 Sya'ban. Berarti sekarang tanggal 7 Sya'ban. Ya, nah itu bisa dimulai. Kenapa gitu ya? Supaya nanti Ramadannya bisa bagus ya. Karena asam lambung kita gitu ya. Asam lambung kita itu dikeluarkan sesuai kebiasaan makan. Ya, jadi kalau misalnya Sya'ban tidak puasa ya. Kemudian langsung tanggal 1 Ramadan itu kita puasa. Hari pertama, kedua, ketiga kita sahur pasti besesek sekali. Terasa penuh banget. Kenapa? Karena jam 3:30 malam itu asam lambung nggak keluar. Karena biasanya keluarnya jam 7 pagi. Ya. Nah, kemudian nanti jam 7 pagi kita udah terasa lapar banget. Karena makanan di dalam lambung udah berkurang, asam lambung keluarnya banyak. Ya, jadi terasa kayak lapar ya, kayak kelaparan gitu ya. Maka salah satu supaya nanti Ramadan itu lambung kita udah biasa, itu kita mengawali dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sehingga nanti pas Ramadan itu sudah sesuai jam, sudah sesuai jamnya. Jadi asam lambung keluar itu pada saat sahur dan pada saat berbuka. Siang udah nggak keluar, ya pagi nggak keluar. Jadi dini hari keluarnya. Kalau kita langsung itu nanti siang juga asam lambungnya keluar karena biasa makan siang kan, asam lambungnya keluar. Jadi rasa ngintir banget ya, seperti itu. Jadi mungkin bisa aja beberapa waktu sebelumnya puasa sunnah ya untuk membiasakan atau mengatur ritme dari asam lambung ya seperti itu. Kemudian tetap bergerak meskipun ringan ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya Mbak Malinda bertanya, bagi penderita sakit mah saat sahur dianjurkan minum obat mah terlebih dahulu atau makan minum madu kurma? Monggo. Sakit mah itu sebenarnya kalau pas puasa banyak yang justru membaik. Kenapa justru membaik? Karena jadi teratur makannya. Makannya ya jam 3:30 pagi, bukanya jam 5:30 atau jam 6 sore. Asam lambung ya keluarnya di situ aja. Nah, kalau tidak puasa, kita kadang makannya nggak teratur. Jam 7 makan, ya kan? Nanti kadang siang makan, kadang enggak, ya. Nah, pada waktu biasa makan, asam lambung udah keluar, nggak makan, jadi perih, ya. Nah, kemudian makan madu, kurma, monggo aja sih, ini boleh-boleh aja. Kalau madu langsung nggak kuat, ya diencerkan, ya. Kemudian obat mah boleh. Tidak ya enggak apa-apa ya. Yang penting kalau sakit mah itu sebenarnya psikisnya dominan ya. Ya, kalau
wah aku kata ora kuat ini puasa pertama, ya nggak kuat beneran gitu ya. Nah tapi kalau sudah azamnya kuat, aku biasanya mah tapi aku puasa, insya Allah kuat ya, kuat gitu ya. Jadi asam lambung itu pada saat stres dia keluarnya juga lebih banyak dari biasanya ya. Maka orang yang sakit mah itu biasanya sangat terpengaruh sama emosi. Ya, misalnya pas banyak pikiran, lambungnya kumat, kenapa gitu? Karena asam lambungnya dikeluarkannya lebih banyak dari biasanya, sementara dinding lambungnya sendiri dia sensitif gitu ya. Asam lambung itu kayak air keras, tahu ya air keras, ya. Jadi korosif. Kena air keras itu kan kayak air aki ya, air aki. Nah itu kalau kena apa? Kulit aja bisa lecet. Ya, bisa lecet. Nah, asam lambung itu seperti itu. Kuatnya hanya di dalam lambung aja. Nah, kalau lambungnya sensitif ya bisa lecet-lecet. Ya, kadang bisa ada kayak bisulnya, ya seperti itu. Kalau dia sering mutah, ya, kemudian asam lambungnya sampai naik ke kerongkongan, nanti kerongkongannya juga perih karena kena asam lambung tadi, gitu ya. Nah, jadi untuk yang sakit mah mindset, perbaiki di pikiran. Puasa insya Allah mahnya sembuh, itu aja. Ya. Kemudian mungkin bisa dilatih tadi supaya ritme asam lambungnya baik, ya dilatih dulu dari bulan Sya'ban, sehingga pada bulan Ramadan memang sudah bagus, sudah fit, gitu ya. Begitu mungkin, mudah-mudahan bisa membantu ya mempersiapkan bulan Ramadan kali ini lebih baik dibandingkan bulan Ramadan tahun kemarin ya. Meskipun COVID belum berakhir ya, tapi kita tetap harus sehat ya, tetap harus sehat dan bugar mestinya ya. Orang sehat yang lentruk gitu ya. Nah, jangan sampai ini apa, tidurnya orang berpuasa itu berpahala gitu ya, terus tidur terus gitu ya, terus nanti kebanyakan tidur gitu ya. Jadi kita punya pengertian tidur 8 jam aja udah kebanyakan ya, kita umur 30 10 tahun kita tidur. Sebenarnya enggak tidur 10 tahun ya. Dikumpulkan itu ya. Banyak banget ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan yang bulan penuh berkah gitu ya, dan kita mungkin bisa mulai mengawali gitu ya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan utama kedua ya setelah Ramadan gitu ya, dan Rasulullah pernah puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban yang tidak pernah dilakukan di selain bulan Sya'ban ya. Bahkan Rasulullah pernah nyambung gitu ya, jadi puasa Sya'ban kemudian nyambung ke Ramadan gitu ya. Ya, seperti itu. Itu Mbak Sarah ya moderatornya ya. Ya. Coba Mbak Mahfudoh. Ya. Maaf, salah ya Mbak Mahfudoh. Ya. Afwan kalau ada yang kurang berkenan dan kurang pas gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal ya bagi kita untuk menghadapi bulan Ramadan yang berdampingan dengan pandemi COVID. Jadi justru lebih imunnya lebih kuat ya kalau kita puasa gitu ya. Ya, silahkan berpuasa gitu. Nah kan ya, kalau ada yang kurang saya kembalikan ke Mbak Mahfudoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah kepada Bu Dokter ya, Bu Ardiasi yang telah menyampaikan materi dan sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Mungkin saya rasa di sini banyak yang akan bertanya gitu. Banyak yang akan bertanya, mungkin nanti bisa di-skip
boleh ditampung, nanti kita bertanya di belakang layar gitu ya, di luar Zoom kayak gitu. Boleh, Ya, silakan. alhamdulillah materi kita pada malam hari ini sudah tersampaikan dengan alhamdulillah lancar, tidak ada gangguan sinyal, terutama saya ya. Alhamdulillah sehat bersama Ramadan gitu ya. Ramadan itu yang kita nantikan setiap tahunnya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berpuasa Ramadan full dan tahun-tahun selanjutnya kita bisa bertemu dengan Ramadan kembali. Amin. Nah itu. Nah, mungkin sebelum saya tutup, saya ingatkan untuk program Ramadan ya, untuk program Ramadan dari Las Sukoharjo. Yang pertama, berbagi buka puasa. Berbagi buka puasa. Nah, nanti barangkali nanti ada yang ingin berdonasi ya, berdonasi, mau infak, mau sedekah, dan sebagainya, itu boleh. Nah, ini ada program Ramadan 1442 Hijriah. Yang pertama yaitu berbagi buka puasa. Nah, itu per paketnya itu ada 25.000 per paket. Nah, selanjutnya yaitu parsel lebaran keluarga duafa. Jadi per paketnya itu ada 375.000. Lalu ada kado cinta yatim. Nah, per paketnya yaitu 310.000. Selanjutnya santunan janda dan jompo itu ada 300.000 per paket. Lalu tebar Quran itu 125.000 per paket. Lalu tali asih guru ngaji, nah itu 225.000 per paket. Lalu bingkisan peduli COVID yaitu 250.000 per paket. Bebas buta aksara Al-Quran 170.000 per paket. Sedekah super 50.000 per paket, sahabat surga 100.000 per paket, fidyah 45.000 per hari, lalu wakaf pembebasan lahan, nah itu ada paket Raudhah, ada paket Marwah, dan paket Safa. Nah, insya Allah nanti untuk brosurnya insya Allah akan kami share juga di grup ya, agar lebih jelas lagi gitu ya. Barangkali ada yang terkendala sinyal jadi suaranya putus-putus. Nah, kalau putus-putus itu karena nggak enak ya. Jadi nanti insya Allah akan kami share di grup untuk brosurnya seperti itu. Sebelum saya tutup, nah ini yang dinanti-nanti juga ya. Kita foto bersama. Oke. Mohon maaf. Ya. Oke. Silakan untuk semuanya menghidupkan kameranya. Nah, kita berfoto bersama via virtual ya. Karena tidak memungkinkan untuk bertemu di dunia nyata, kita bertemu di dunia maya. Ya. Mohon untuk kameranya dihidupkan dan menempatkan posisi enak, posisi seenak-enaknya. Ya, yang belum menghidupkan kamera mohon menghidupkan. Mudah-mudahan ini nanti yang akan menjadi teman kita sampai ke surga nanti. Amin. Sudah menghidupkan kamera, yang belum menghidupkan kamera? Mas tukang fotonya. Kok tukang foto nih? Ada Mas tukang foto loh. Ini ada 2 slide ya. Slide pertama sudah belum ya? Mohon beri saya kode. Oh sudah. Slide kedua. Sudah?
Oke. Boleh sekali lagi untuk foto bebas ya. Boleh gaya sewenak-wenaknya. Bebas tuh ya Mbak. Boleh gaya mengepal, boleh tahan. Ya. Oke, slide kedua. Sudah, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi. Semarak kajian pra-Ramadan pertama ya. Ini pekan pertama Semarak kajian pra-Ramadan yang diadakan oleh Lasu Koharjo dengan tema Ramadan Kurindu. Nah, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita pekan besok dan pekan besok-besoknya lagi di Semarak kajian Ramadan ini kita masih bisa dipertemukan, semuanya sehat dan bisa berkumpul kembali gitu ya di Amin. kajian virtual ini gitu. Amin. Tidak mengapa kajian lewat virtual gitu ya, karena kondisi yang begini. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan lagi, diberi kesehatan selalu. Mohon untuk ini ya, meng-share kembali gitu. Nanti meng-share kembali info ini kepada teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, saudara, dan bahkan kita sebarkan gitu ya ke sejagat raya ini gitu untuk mengikuti kajian Semarak kajian Ramadan ini gitu. Jadi agar ilmu yang kita dapatkan itu tidak hanya untuk kita sendiri, tapi kita bagikan untuk orang lain juga gitu. Orang lain mengikuti, kita dapat pahala, orang lain juga dapat pahala. Kita dapat ilmu, semuanya juga dapat ilmu seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah dalam berkata dan mohon maaf apabila ada yang kurang gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Mbak Mahfudah. Untuk yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bu Ardiasih sudah mengisi materi pada hari ini. Terima kasih juga Mbak Mahfudah sudah menjadi moderator. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah sempat join. Baik, berhubung sudah selesai, jadi bisa live langsung ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Mahfudah ya. Oh, Ida juga. Nanti gampang ada Pak Sigit. Benar itu Pak Sigit. Mbak Rahma, Mbak Dini ya. Mantap. Barakallah, saya semuanya. Selamat istirahat. Alhamdulillah sinyal mendukung. Ya, besok lagi ya Mbak ya. Jangan nanti pada ngefans loh.
Ya, siap. Nanti Mbak Winda gandan ya.